إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون معاشر المسلمين jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Patut kita bersyukur kehadirat Allah yang masih membimbing kita ke jalan yang benar, jalan yang diridhoinya. Dan layaklah kita bertakwa kepadanya, karena dengan takwa itulah kita akan menjadi selamat baik di dunia ataupun di akhirat. Kita semua sebagai seorang Islam selalu kepingin, selalu mengharapkan iman kita diterima oleh Allah dan diridhoinya. Allah berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim ulaika humus shadiqun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian tidak pernah ragu sedikit pun kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian ia berjuang dengan harta jiwa pada jalan Allah, maka ulaika, mereka itulah humus shadiqun, orang yang benar imannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, dari ayat ini ada 3 hal yang perlu kita renungkan dan kita yakini. Pertama adalah percaya kepada Allah dan Rasul-Nya. Segala apapun yang datang dari Allah dan Rasul-Nya, kita tidak boleh ragu. Kita yakini semua ini adalah benarnya dari Allah. Baik itu janji-janji Allah, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah dan Rasul-Nya, itu adalah benar. Summalah yabtaku, janganlah sekali-kali meragukan apakah benar firman Allah, apakah benar sabda Rasul. Maka kita tidak dibenarkan sebagai seorang yang beriman, harus yakin kalau itu memang datangnya dari Al-Quran atau hadis yang sahih, maka kita harus terima dengan apa adanya. Kemudian wajahadu fi sabilihi bi amwalihim, dan orang yang beriman itu selalu berupaya, bersungguh-sungguh
untuk menegakkan agama Allah, baik dengan jiwa atau harta mereka. Itulah firman Allah yang selalu kita dengar, kita baca, yang harus kita renungkan, kita percayai, kemudian kita upayakan, kita merealisasikan apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran dan hadis. Maka seorang yang menyatakan dirinya beriman, maka pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebagian watak dan ciri orang yang beriman. Dalam salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi minal mu'minid dha'if, wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'u, wasta'idz billah wa la ta'jaz wa la taqul law, dan janganlah kamu menggunakan kata-kata lau. Dalam hadis ini sangat jelas bahwa orang yang punya iman yang kuat fisik, kuat iman, itu lebih baik daripada orang yang beriman tetapi lemah. Orang yang imannya kuat, ia akan bertahan menghadapi tantangan ataupun badai yang besar yang menimpa dirinya. Ia tetap bertahan mempertahankan imannya. Dalam salah satu diibaratkan oleh Allah, mukmin yang kuat itu kasajaratin, seperti pohon yang besar, yang rindang, yang banyak buahnya, yang bermanfaat bagi umat manusia. Maka angin apapun, tantangan apapun, terjangan-terjangan, hantaman-hantaman, ia tetap bertahan, tidak mengorbankan imannya. Seperti apa yang terjadi pada sahabat Bilal, karena dia mengimani bahwa Allah lah yang maha kuasa, Allah lah yang mengatur segala-galanya. Maka ketika oleh majikannya untuk kufur, Bilal telah masuk Islam, kemudian dia dipaksa oleh majikannya untuk kembali beriman dengan ancaman bahkan siksaan, sampai perutnya diberi batu yang besar, dipanaskan dalam panas yang terik untuk mengatakan supaya ia kufur. Tapi Bilal tetap berkata, Allah, Allah. Maka datanglah pertolongan Allah melalui Abu Bakar, dan Bilal sebagai hamba dibebaskan, dimerdekakan. Itulah contoh kecil yang terjadi para sahabat di dalam menghadapi tantangan hidup, tantangan iman yang ada pada waktu itu. Dan ini berjalan terus. Tantangan-tantangan yang semacam ini kepada orang-orang yang beriman, baik sekarang bahkan sampai hari kiamat nanti. Ancaman-ancaman orang kafir, orang-orang fasik, semua itu tidak menyukai, tidak menyantangi, tidak menyukai terhadap perilaku orang-orang yang beriman.
Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, itulah ciri pertama seorang mukmin harus kuat dalam segala-galanya. Seorang muslim harus bertahan, harus berupaya dengan kekuatannya untuk mempertahankan akidah keimanannya kepada Allah. Yang kedua, orang mukmin itu punya watak ihris ala ma yanfa'u. Jagalah terhadap sesuatu yang membawa manfaat. Artinya seorang mukmin keberadaannya ini harus membawa manfaat. Manfaat kepada dirinya, manfaat kepada orang lain, sehingga kehidupannya ini menjadi orang yang berguna. Bahkan Nabi kita mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang berguna bagi sesama manusia. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh, memberikan perumpamaan. Masalul mu'mini kamasalin nahlah. Perumpamaan orang-orang yang beriman itu seperti nahlah, seperti lebah. Lebah itu in akalat thayyibah. Kalau makan adalah memakan sesuatu yang baik. Kalau ia mencari rezeki pun rezeki yang baik. Wa in wada'at thayyibatan. Dan jika lebah itu mengeluarkan sesuatu itu adalah bermanfaat untuk manusia. Lebah mengeluarkan madu. Madu ini pun banyak manfaat bagi umat manusia ini. Artinya seorang mukmin kalau ia mempunyai kekuasaan, ia akan mengeluarkan sesuatu aturan-aturan yang bermanfaat bagi yang dipimpin. Aturan-aturan itu selalu bisa dilakukan dan rela melakukan bagi rakyat yang dipimpin. Wa in waqa'at ala udi nahrid. Lebah itu kalau ia hinggap di satu ranting yang sudah rapuh, lam takrah, ia tidak merusak. Begitulah perumpamaan seorang mukmin. Kalau dia tinggal di satu tempat, walaupun tempat itu tempat yang sudah tidak baik, tetapi seorang mukmin itu tidak merusak terhadap tempat itu. Bahkan berupaya bagaimana dia bisa lepas, memberikan satu solusi sehingga masyarakat yang lemah, masyarakat yang perlu bantuan itu bisa keluar dari problem itu. Itulah lebah. Begitu juga hendaknya seorang yang beriman, keberadaannya memberikan manfaat. Kemudian diibaratkan seperti lebah tadi. Lebah itu selalu berupaya dalam mencari rezeki, memakan sesuatu adalah sesuatu yang halal, sesuatu yang baik. Dan bila ia mengeluarkan sesuatu adalah sesuatu yang baik dan tidak merusak, walaupun dia tinggal di tempat yang rusak. Dalam pepatah Arab dikatakan, seorang mukmin itu hendaklah punya watak seperti belut. Belut itu walaupun tinggal di tempat yang kotor,
ia tidak pernah dirinya kena kotoran di lumpur yang begitu ini, tapi dia tetap bersih, tidak tercampur dengan lumpur itu. Itulah hendaknya seorang yang beriman. Kemanapun dia berada, maka hendaklah dia selalu memberikan manfaat kepada umat manusia. Yang kedua, yang ketiga, seorang mukmin itu adalah wasta'in billah, selalu memohon kepada Allah. Kita menghadapi problematik hidup, problematik keluarga, masyarakat, ia selalu kembali kepada Allah, memohon kepada Allah agar kesulitan-kesulitan itu bisa dihilangkan dan dicabut oleh Allah. Karena sesungguhnya yang bisa menghilangkan segala sesuatu yang tidak baik itu hanya Allah. Maka orang yang beriman itu selalu memohon kepada Allah, tidak lepas kepada Allah. Khususnya pada sepertiga malam, ia selalu mohon kepada Allah ketika selesai melakukan sholat tahajud. Ia tidak lupa lepas untuk memohon kepada Allah. Dalam hadis qudsi dinyatakan, pada pertiga malam Allah turun menawarkan kepada hamba-hambanya, siapa yang mau minta tolong, siapa yang ingin keluar dari problem, maka mohonlah kepadaku. Itulah janji Allah kepada kita. Tinggal kita bisa menyempatkan diri untuk melakukan berdoa pada akhir malam. Bahkan kita dianjurkan, diperintahkan agar selalu beristighfar pada akhir malam, pada waktu sahur. Kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah. Sampai Rasul, seorang yang sudah dijamin diampuni oleh Allah, tetapi Rasulullah sehari semalam tidak kurang 70 kali memohon ampun kepada Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kemudian yang terakhir, kalau kita ditimpa suatu musibah, janganlah kita berkata, kalau seandainya aku tidak melakukan itu, tidak melakukan sesuatu ini, pasti aku tidak akan terjadi musibah ini. Kalau saya tidak lewat jalan Sudirman, pasti tidak akan terjadi kecelakaan. Itu hal yang dilarang oleh Allah, berandai-andai. Maka bagi seorang yang beriman, apapun yang telah ditetapkan oleh Allah, maka itu pasti terjadi. Wa qul masya Allah fa'al. Katakanlah apa yang ditetapkan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah, itu pasti terjadi. Maka janganlah kamu mengucapkan berandai-andai, tidak begini, tidak begitu, tetapi hendaklah berkata, semua takdir yang diberikan oleh Allah itu pasti terjadi. Maka kita harus menerima, baik itu takdir yang baik ataupun takdir yang buruk. Maka sesungguhnya berandai-andai itu adalah membuka kesempatan setan untuk menyesatkan iman kita. Itulah para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, sifat-sifat orang yang beriman yang telah kita sampaikan itu akan menjadikan renungan dan upaya kita untuk mempertahankan iman kita
kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan petunjuk jalan dari problem-problem yang kita hadapi. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa dzikril hakim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala man la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah bersama-sama kita bermunajat, merenungkan pada diri kita masing-masing untuk memohon doa kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma tsabbit imanana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allah